Alur komik dunia setelah kiamat part 2. Jaenwan sudah di level 100, itu level maksimal di Tower Nightmare. Semua statnya sudah mencapai ambang batas maksimal, tidak ada yang bisa ditingkatkan lagi. Tapi dia masih belum bisa mengenai si kucing hitam itu. Tubuhnya penuh luka setelah bertarung, dia terbaring sambil memikirkan bagaimana mengalahkan kucing hitam itu. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu, ada gelembung emas yang melayang-layang di dekatnya. Dia menyentuhnya dan merasakan itulah esensi dari dunia. Jaenwan menanyakan mengenai Monarch, mereka penguasa Greatland, jelas si kucing. Mereka yang menyelesaikan game utama dan masuk Greatland mendapatkan kekuatan dari Monarch. Kucing itu memberikan tawaran pada Jaenwan untuk berada di naungan Monarch yang unggul. Jaenwan bertekad akan meninggalkan tower itu dalam 10 hari, lalu dia berlatih selama 10 hari itu. Kucing itu panik dengan tingkah laku si MC, kucing itu juga tertipu karena membeli tower dari para Nightmare. Kucing hitam itu beranggapan dia bisa menghentikan tutorial secara paksa apabila ada kendala, ternyata malah sebaliknya hanya produk yang bisa menghentikannya. Itu membuatnya kesal karena sudah menjadi miskin oleh tower itu. Di hari terakhir sudah berlalu 10 hari, kucing itu merasa senang beranggapan si MC akan setuju dengannya untuk memulai game utama. Jaenwan langsung menyerangnya tepat di wajahnya, dia bertekad untuk memburu si kucing pembohong itu. Dia menyadari karena gelembung emas itu perasaan akan kehidupan. MC terperangkap oleh si kucing hitam itu. Kucing hitam itu bertanya kenapa si Jaenwan beranggapan bahwa tower itu tanpa batas. Jaenwan sudah tahu bahwa si kucing hitam itu dari Greatland yang disebut Gentleman of Manipulasi. Kucing itu sudah pergi 128 dunia untuk meneruskan kultivasi dari ras dunia tersebut. Jaenwan tahu bahwa kucing itu akan menyerahkan dirinya ke Pitch Dark Monarch. Kucing hitam itu heran kenapa si Jaenwan tahu akan dirinya. MC berkata dia bukan produk lagi lalu melepaskan dirinya. Kucing hitam itu terkejut bahwa perubahan si MC yang menjadi hyperadaptasi. Jaenwan yang meragukan tower itu terus-menerus dan merenung kenapa dengan tower itu, tiba-tiba esensi dunia yang berbisik pada dirinya. Dengan hal itu dia memahami lebih soal kemampuan menusuknya. Dia menyerang kucing hitam itu. Kucing hitam itu panik dan bersungguh-sungguh dengan mengeluarkan kekuatannya dengan serius. Pertarungan sengit pun terjadi, kucing hitam itu tidak akan memberikan kemudahan lagi pada Jaenwan. Jaenwan yang sudah melakukan tusukan jutaan kali, tiba-tiba dia melihat sinar benang itu lagi, lalu menyerang si kucing hitam itu. Kucing hitam itu panik dengan serangan itu karena tidak seperti biasanya. Serangan itu mengenai si kucing itu lalu dia kesakitan terhadap serangan Jaenwan. Si MC kita sudah melakukan awakening. Ini kemenangan Jaenwan, bentuk kucing hitam itu malah menyusut menjadi kecil. Dia menjelaskan bahwa dirinya bukanlah produk dan menolak untuk mengikuti skenario mereka. Lalu dia akan menghancurkan tower itu dan naik ke tempat yang lebih tinggi untuk melihat akhir dunia yang mereka buat. Kucing hitam itu bersikeras mengatakan bahwa tidak ada dunia selanjutnya, tetapi si MC sudah menyadari akan adanya dunia yang lain. Tower ini adalah imitasi dari original Nightmare yang berada di puncak Mirage Tree. Jaenwan menyerang atap tower itu, sistem mengkalkulasikan bahwa terjadinya error dan menyatakan game telah gagal dan berakhir sepenuhnya. Tiba di sebuah hutan, akhirnya dia menemukan tempat dunia yang berbeda. Jaenwan tiba-tiba dihadang oleh sekelompok monster, dia menusuknya dengan santai dan menghabisinya. Monster itu terbunuh dengan mudahnya. Lalu dia mencopot tanduk-tanduk yang ada di monster itu. Dia dikejutkan dengan makhluk aneh yang berbicara dengan bahasa yang aneh. Jaenwan dapat melihat isi kata hati mereka karena dari esensi dunia sebelumnya, tetapi tidak bisa memahami bahasa monster itu. Para monster itu bermaksud untuk mengambil tanduk darinya dan menyerangnya. Jaenwan memperingati mereka tetapi tidak didengarkan lalu dia membunuh mereka. Dia memungut item-item yang dibawa oleh makhluk itu. Dia menemukan suatu item yang berfungsi sebagai inventory, itu bagus karena bisa menampung banyak barang.
Item rampasan dari makhluk aneh itu ada namanya Specter Kristal yang bisa meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Inventorinya sudah penuh lalu dia meninggalkan yang tidak bisa dimasukkan lagi. Tiba-tiba pedangnya memakan sisa-sisa material dari monster bunuhannya. Dia menemukan sebuah peta dari makhluk aneh sebelumnya, ada sebuah tempat yang bernama Chaos Mirage Tree. Ada sekelompok orang yang sedang dikejar oleh monster, di depannya ada wanita yang aneh. Jaenwan melihat ke arah mereka yang terlihat lemah karena mereka ketakutan hanya dikejar monster itu. Bos kelompok itu mencoba menyerang monster itu lalu diganggu oleh si wanita aneh itu. Saat monster itu akan menyerang, Jaenwan melompat ke arah monster itu dan menyerang kepalanya sampai hancur. Si MC menyerahkan material dari monster yang dibunuhnya. Kelompok itu merasa senang akan material monster itu. Si wanita merasa terganggu karena tingkah si MC yang tiba-tiba membunuh monster itu. Wanita itu bertanya siapa identitas si MC. Wanita itu heran kenapa bisa si MC membunuh monster itu hanya satu kali tusukan dan siapa dia sebenarnya. MC bertanya mengenai kaos itu apa pada si wanita. Pria yang memimpin kelompok itu heran karena ada hambatan bahasa yang biasanya tidak terjadi di tempat kaos itu. MC menyatakan dirinya hanya sekedar orang lewat saja. Si wanita meragukan hal itu karena orang itu dapat membunuh monster hanya satu kali tusukan saja. Si wanita itu mencoba menggunakan skill deteksi pada si MC dan ternyata gagal terus, hal itu tidak dapat diukur oleh sistem. Wanita itu bertanya dengan serius siapa identitas si Jaenwan. Jaenwan tidak mau memberitahunya karena itu kenangan dalam tower sebelumnya yang seperti Fata Morgana seiring menyelesaikan tower itu. Jaenwan menjawabnya bahwa dirinya tidak ingat. Si wanita tidak percaya dengan perkataan Jaenwan, dan terus meragukannya bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Jaenwan mengeluarkan senjatanya yang berubah bentuk yang memakan semua senjata item. Itu ternyata Spirit Weapon. Wanita itu heran kenapa orang itu memperlihatkan senjata di hadapan orang lain, orang-orang sekitarnya menargetkan si MC karena memegang senjata yang hebat. Wanita itu berencana menjalankan misi untuk membereskan sekelompok orang barbar itu. Karena tidak mendapatkan identitas si MC, si wanita menjelaskan mengenai tempat kaos itu apa dan orang-orang di sekitarnya itu adalah bajingan kejam yang berasal dari klan Red Fox. Si MC memahami perkataan si wanita itu. Hari yang berlanjut malam mereka pun berkemah. Karena si MC sudah memahami esensi dunia, dia dapat dengan mudah melihat perkataan isi hati orang lain. Orang-orang itu beranggapan bahwa si MC hanya kuat karena senjatanya. Karena senjatanya hanya dapat ditemukan di dalam abis cabang dari Mirage Tree. Jaenwan menyadari niat mereka yang mengincar senjatanya. Dirinya menyadari bahwa tempat sekitarnya bukanlah Greatland. Sekelompok orang mulai bergerak dan si wanita memperingati si MC. Mereka dikepung oleh kelompok Red Fox, lalu mereka diserang oleh kelompok itu. Jaenwan bermaksud melihat kemampuan si wanita, lalu wanita itu bertarung duluan. Dan wanita itu dengan mudah mengalahkan kelompok itu karena dirinya dikenal Witch of Massacre. Orang-orang itu telah banyak membunuh non-adaptor. Senjata yang dipegang oleh sekelompok orang itu adalah senjata MC yang diserahkannya secara sukarela. Mereka menggunakannya untuk melawan wanita itu dengan cara mengeroyoknya. MC hanya menyaksikan tari samping. Tiba-tiba muncul klan Master Red Fox yang peringkat adapter tingkat 3. Wanita itu kurang percaya diri dalam menghadapi adapter tingkat 3 itu dan meminta si MC untuk melarikan diri dengan batu Nightmare Stone. MC menyadari bahwa itu hanya untuk menolong orang masa sekarang dan bukan masa lalu. Dia teringat bahwa teman-temannya menggunakan batu itu. Melihat si wanita terdesak, MC menggantikan menyerang. MC kita Jaenwan dengan mudahnya menghabisi kelompok roco itu dengan pedang biasa. Kelompok itu ketakutan ingin melarikan diri, lalu MC mengambil pedangnya lagi. Dia menggunakan skill light stun-nya itu menjadi serangan dahsyat yang mengejutkan.
Si wanita menyadari bahwa pria yang di depannya sangat kuat. Mengenai identitasnya, MC menjelaskan dirinya adalah manusia. Si wanita merasa aneh akan jawaban itu. Hari sudah gelap, mereka pun berkemah di tengah hutan. Bersambung.